Seperti diketahui bersama, sebelumnya beredar kabar bahwa Shin Tae-yong akan digeser posisi kepelatihannya di Timnas Indonesia, sehingga banyak menjadi pertanyaan publik. Apalagi kabar tersebut diperbincangkan di beberapa media pada saat Timnas Indonesia sedang menjalani kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait, sehingga isunya menjadi semakin ramai dibahas. Beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa Shin Tae-yong akan difokuskan pada Timnas U19 Indonesia saja, dengan alasan bahwa pada tahun 2023, Timnas U19 Indonesia akan mengikuti Piala Dunia U20, yang akan digelar di Indonesia, sebagai penyelenggara. Dengan menjadi tuan rumah, membuat PSSI tentu ingin menargetkan hasil terbaik bisa diraih Timnas U20, di samping juga bisa sukses sebagai penyelenggara, sehingga Shin Tae-yong direncanakan akan ditempatkan di sana saja, untuk fokus yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya. Ternyata itu baru sebatas rumor dan perbincangan yang belum menjadi keputusan, mengenai kepastian posisi pelatih Timnas Indonesia itu. Akhirnya kini PSSI memberikan kabar gembira untuk masyarakat di tanah air, terutama supporter Timnas. PSSI akhirnya sudah menentukan siapakah yang bakal menjadi pelatih Timnas Indonesia untuk putaran final Piala Asia 2023 nanti. Menurut Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, Shin Tae-yong masih akan ditempatkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menurut Iriawan, Shin Tae-yong sudah sepakat dan menyanggupi untuk memegang Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sudah menyanggupi untuk tetap melatih tim U19 dan U23. Ternyata Shin Tae-yong tetap menyanggupi untuk memegang 3 tim. Alasannya untuk kesinambungan di semua level kelompok umur, ujar Muhammad Iriawan. Kami lalu diskusikan dengan Exco PSSI soal alasan yang bersangkutan. Akhirnya saya memutuskan Shin Tae-yong tetap menangani tim U19, U23, dan senior, ungkapnya lebih lanjut. Sedangkan pelatih berusia 52 tahun itu juga menjelaskan, kenapa dia mau melatih 3 tim sekaligus. Menurutnya, dengan melatih 3 tingkatan umur maka bisa lebih mendalami sepak bola Indonesia. Sampai saat ini tidak ada masalah, dengan begitu saya bisa lebih mendalami sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Namun tetap saja, Shin Tae-yong juga merasakan kondisinya lelah karena harus menangani langsung 3 level timnas. Walau begitu, Shin Tae-yong tetap yakin ini adalah langkah yang benar untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Menurutnya, sistem seperti ini harus dikembangkan lebih, walaupun capek harus benahi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pelatih Shin Tae-yong begitu selesai membawa Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia di Kuwait, langsung akan memimpin tim U19 untuk ajang Piala AFF U19. Memang di tahun 2022 ini, Timnas Indonesia dengan pelatih Shin Tae-yong punya banyak agenda atau jadwal, baik bersama Timnas Indonesia Senior, Timnas U23, maupun U19. Sehingga kesibukannya begitu nampak, kita semua berharap, dalam semua agenda itu bisa mengukir prestasi untuk Timnas Indonesia di setiap levelnya, terutama yang ditangani Shin Tae-yong ini. Apalagi, Shin Tae-yong baru saja menuai hasil positif di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu memimpin Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023, melalui jalur 5 runner-up terbaik. Berikut ini 4 agenda penting selanjutnya, yang menanti Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia hingga akhir 2022. Agenda pertama yaitu Piala AFF U19, 2022. Piala AFF U19, 2022, akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi, pada 2-15 Juli mendatang. Timnas Indonesia U19 juga akan dipimpin oleh sang pelatih Shin Tae-yong, di turnamen kelompok umur tersebut. Meskipun turnamen itu ditujukan untuk kelompok umur, tetapi tetap merupakan ajang yang cukup bergengsi, apalagi, Indonesia berstatus tuan rumah dalam ajang ini. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U19 tentu ingin mengukir prestasi tertinggi, yaitu juara. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U19 pernah juara Piala AFF U19 pada 2013 silam. Saat itu, Indonesia juga berstatus tuan rumah, sehingga Timnas Indonesia U19 kali ini
Juga diharapkan dapat mengulang prestasi tersebut. Timnas Indonesia U19 tergabung di Grup A, bersama Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Myanmar. Agenda kedua, yaitu kualifikasi Piala Asia, U20, tahun 2023, akan berlangsung pada 14–18 September mendatang. Shin Tae-yong kembali menemani Timnas Indonesia U19 di ajang ini. Perlu diketahui, Timnas Indonesia U19 tergabung di Grup F, bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Meski berat, peluang Timnas Indonesia U19 untuk lolos cukup besar di ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini. Agenda ketiga, FIFA Matchday bulan September. Selanjutnya, ada FIFA Matchday September yang akan dijalani oleh Timnas Indonesia Senior. PSSI diharapkan dapat mengundang lawan yang levelnya di atas Timnas Indonesia. Sebab, FIFA Matchday September bisa menjadi tempat mengukur kekuatan Timnas Indonesia yang akan mentas di Piala Asia 2023. Dengan melawan tim-tim kuat dalam FIFA Matchday, Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal di Piala Asia 2023 nanti. Agenda keempat di tahun ini, yaitu gelaran Piala AFF 2022. Ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membalas kegagalan di Piala AFF 2020 yang lalu. Setelah menjadi runner-up di Piala AFF 2020 itu, serta melalui berbagai ajang lainnya, pengalaman dan kemampuan para pemain Timnas Indonesia tentu telah bertambah. Timnas Indonesia pun berpeluang besar untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama pada tahun ini, setelah gagal pada 6 final Piala AFF sebelumnya.